Good morning everyone. Di hari Minggu ini saya ingin sharing melalui sesuatu yang agak berbeda dari rumah saya. Tapi inilah yang saya khotbahkan di gereja pada hari ini. Bagaimana caranya memilih pasangan hidup dan menjadi pasangan hidup yang unggul. Ya, marriage material. Ayat yang saya akan ambil adalah Amos 3 ayat 3 mengatakan bahwa bisakah dua orang berjalan bersama-sama kecuali mereka setuju terlebih dahulu. Ya, itu terjemahan bebas saya. Saya akan gunakan beberapa share screen supaya memudahkan Anda juga untuk mengikuti apa yang ada di dalam hati saya. Mungkin Anda tidak lihat wajah saya, tetapi yang jelas adalah Anda akan melihat material apa yang saya ingin sampaikan. Nah, dahulunya saudara mengenai kita akan bahas terlebih dahulu mengenai Greek mythology, ya, cerita daripada bangsa Yunani. Nah, dikatakan Alkisah adalah kita manusia ini memiliki, asalnya adalah memiliki satu tubuh, dua wajah, empat tangan, empat kaki juga. Ya. Dan ketika dewa yang paling utama mereka, dewa Zeus itu menguatirkan ya bahwa keilahian dari para dewa ini akan dikacaukan ataupun nanti akan kompromi dengan satu race ataupun satu bangsa yang dinamakan manusia ini, maka dikhawatirkan bahwa manusia akan lebih superior daripada dewa-dewa ini, sehingga dipisahkannya ya satu tubuh dengan dua wajah ini sehingga menjadi dua bagian, ya, dua bagian daripada manusia, sehingga mereka akan mencari terus, ya, mereka akan disibukkan dengan mencari ya bagiannya, ya, bagian hidupnya, sehingga mereka tidak akan pernah mengacaukan ya teritori daripada ilah-ilah ataupun allah-allah kecil ini. Nah, rencana daripada dewa Zeus ini ternyata cukup berhasil sehingga manusia merasa inferior, ya, merasa lebih rendah, dan juga manusia tidak lagi mencampuri urusan ya, dewa-dewa yang di atas ini. Oleh karena itu, konsep yang diberikan oleh dewa Zeus adalah mereka tidak akan pernah bahagia dalam kehidupan sebelum mereka menemukan belahan jiwanya. Nah, inilah yang menyebabkan kita untuk menuju kepada tiga pertanyaan. Untuk para single, ya, mereka akan selalu mencari begini: is this the one? Apakah ini ya, jodohku? Kemudian untuk yang menikah, ya, ini lucu juga, sudah menikah tapi punya pertanyaan adalah, am I with the right partner? Apakah aku menikah dengan pasangan yang benar? Nah, untuk kita semuanya, for all of us, bagaimana kita mengetahui bahwa kita hidup ya, bersama dengan partner yang benar? Nah, ini yang saya ingin sharing kepada saudara. Ya. Inilah yang saya ingin sharing kepada saudara. Nah, saudara, yang pertama adalah jatuh cinta itu tidak ada sulitnya sama sekali. Ya. Benar-benar nature, benar-benar spontan, ya, benar-benar spontan juga. Tidak perlu kita ini melakukan sesuatu karena namanya juga fall in love. Sepertinya begini, I was swept off my feet. Aku ini tiba-tiba berdiri, tiba-tiba disapu, ya istilahnya dijatuhkan di bagian kaki sehingga aku terpelanting. Ya, Anda berdiri di sana, doing nothing, and then something happen to you. Ya, itu merupakan satu keadaan yang dilukiskan adalah pasif dan reaktif juga. Mulailah saudara ini ya get involved di dalam antisipasi ya untuk menelpon mereka, untuk chatting dengan mereka, untuk FaceTime dengan mereka, menginginkan jamahan mereka, pegangan mereka, dan menyukai ya kegilaan ataupun ide-ide gila, kekonyolan daripada
orang asing yang sudah kira-kira ya saudara bisa masukkan bahwa ini mempengaruhi kehidupan Anda hari ini. Itu cycle pertama, yaitu fall in love. Nah, cycle yang kedua adalah consciousness. Consciousness itu kesadaran. Sebenarnya juga begitu alamiah ya. Apabila Anda itu mengalami setelah lama hidup bersama dengan seseorang, saudara akan mengalami bahwa telepon mereka itu cukup mengganggu kita. Ya. Dan jamahan mereka juga tidak kita harapkan. Ya. Dan ketika partner kita, partner kehidupan kita itu memiliki kegilaan ataupun kekonyolan, itu menjadi satu, bukan lagi menjadi satu kelucuan ataupun ya, keindahan, tapi itu merupakan menjadi satu kebencian dan kita merasa malu bersama dengan mereka. Ya, sekarang ini kita tidak hidup lagi dengan mimpi, tetapi benar-benar ya realita yang menyebabkan kita ini seolah-olah mimpi buruk saja. Am I with the right partner? Anda khawatir untuk menanyakan pertanyaan ini, tetapi juga Anda takut untuk menghancurkan hati Anda sendiri. Ya, menghancurkan hati Anda sekali. Nah, saya ingin sharing begini, apa yang Bible katakan, apa yang Tuhan katakan di dalam kita ini, mencari partner kehidupan kita. Nah, inilah yang Bible katakan kepada kita semuanya, bahwa Alkitab tidak pernah menyatakan kepada kita untuk menemukan seseorang yang Tuhan sudah pilih bagi kita. Tetapi justru Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup baik ataupun hidup yang luar biasa sekali bersama dengan orang yang kita sudah pilih. Nah, kalau saudara dengarkan demikian, maka saudara akan tahu bahwa pemikiran pertama adalah memperkirakan bahwa hidup, kasih, romans, ya, kemesraan, dan pernikahan adalah bagian daripada rencana Tuhan. Oleh karena itu kita cuma bergantung kepada Tuhan daripada usaha kita. Itu pikiran yang pertama. Jadi semuanya Tuhan. Ya, kita cuma menerima di sini, kita cuma pasif begitu. Yang kedua adalah memperkirakan bahwa hidup, ya, life, love, romance, and marriage adalah hasil ya daripada kedua pihak, suami dan istri ini hidup dalam konsep-konsep ataupun prinsip-prinsip Tuhan. Sehingga prinsip-prinsip itu tidak pernah gagal, melainkan prinsip-prinsip itu berjalan dan membentuk pernikahan mereka. Ini penting sekali untuk diketahui bahwa pernikahan yang berhasil itu bukanlah hasil daripada saudara menikah dengan orang yang benar, ya, merasa yang benar, emosinya tetap utuh, ataupun berpikir pikiran yang benar, ataupun berdoa dengan doa-doa yang benar. Tetapi semuanya itu adalah melakukan yang benar. Mengapa Tuhan itu tidak memiliki seseorang yang ya istilahnya khusus untuk kita? Sebab dia tahu bahwa konsep daripada, prinsip daripada untuk melayani, saling menerima, kesabaran dan pengampunan itu berhasil, ya. It works kalau dijalankan. Dan kasih itu tidak pernah gagal. Ya, kasih itu tidak pernah gagal. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa kita ini semua, ya, kalau kita selalu bermodalkan jatuh cinta di dalam pernikahan, maka itu akan gagal di tengah jalan. Ya, itu akan gagal di tengah jalan. Nah, saudaraku, saya yakin percaya bahwa kita ini perlu sekali untuk menyadari bahwa apapun yang kita sudah pilih dalam kehidupan,
maka kita bertanggung jawab untuk membangunnya atau mematikannya. Nah, bagaimana caranya kalau para single yang melihat acara ini adalah saya berikan satu safeguard ataupun safety net untuk untuk pasangan pernikahan. Yang pertama adalah begini, kalau saudara masih single, please do it this. Do R&D, research and development. Ini penting sekali. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya setiap negara lagi berlomba-lomba untuk memiliki vaksin daripada COVID-19 yang pertama. Ya, berapa saat yang lalu mulai penyakit ini muncul sudah dilakukan riset, saudara. Ya, mungkin sekarang dalam taraf development penyempurnaannya. Nah, the cost of research and development on medicine makes the pill expensive. Ya, biaya untuk research dan development inilah yang membuat pil itu benar-benar mahal. Nah, bagaimana kalau ini kita aplikasikan dalam pernikahan? Sampai di mana kita mesti riset, sampai di mana kita harus develop, ya, untuk mempengaruhi, ya, untuk menjadi mayoritas ketika kita mengambil keputusan ini. Ini penting untuk kita sadari semuanya. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa untuk research ini penting sekali. Apakah saudara memilih karakter atau cuma penampilan saja? Karakter ataupun kemampuan skill mereka, karakter atau uang mereka. Ini penting untuk saudara ketahui, ya. Saudara harus yakin satu hal bahwa saudara bukanlah yang dipilih, melainkan saudara adalah yang memilih. Ini penting untuk kita semua menyadarinya. Ya, kita harus benar-benar kita ini tidak bisa berserah begitu saja untuk menerima keadaan kita dipilih sama orang. Tapi saudara sebaiknya memilih apapun yang akan saudara masukkan dalam kehidupan. Nah, ini lagi saudara, ya, saya mau sharingkan adalah perkara dating dan marriage ini. Dating itu menunjukkan pada waktu saudara pacaran itu menunjukkan bahwa apa yang baik itu pria maupun wanita yang saudara mulai like, ya, saudara mulai senangi, ini caranya mereka makan ataupun apa makanan mereka, caranya mereka minum dan lain sebagainya. Dan kelihatan semuanya apa yang saudara lihat itu adalah the best. Tetapi ketika marriage terjadi, sudah di dalam pernikahan, maka segala sesuatu, ya, bagaimana caranya mereka membayarnya, bagaimana caranya mereka reaksi, bagaimana caranya mereka menanggapi krisis, itulah yang penting, saudara. Ini biasanya tidak akan saudara lihat pada waktu pacaran. Kebanyakan daripada kita adalah professional daters, ya. Pemacar yang profesional bukanlah marriage material, bukanlah bahan untuk menikah. Ya, banyak orang di luar sana shopping for love, tapi settling for lust and regrets later. Ini sangat menyedihkan sekali. Ya, kalau kita ini benar-benar tertipu, istilahnya begitu. Nah, awalnya dari mana? The foundation of self-worth. Fondasinya adalah harga diri kita, self-image. Ya. Citra diri itu sangat penting sekali. Ya, ketika saudara dibesarkan di rumah keluarga saudara, bagaimana saudara menerima kasih itu? Saudara dikasihi. Kalau saudara melihat diri saudara itu berharga, maka berharga untuk menerima kasih dan perhatian, maka saudara tidak akan mudah kompromi. Tetapi kalau fondasi ini tidak ada, saudara, maka saudara akan begitu berterima kasihnya untuk apapun yang saudara terima dari orang asing. Ya, saudara menghindari ataupun saudara memotong, saudara tidak mau tahu akan harganya. Saudara menempatkan diri sebagai korban sebab engkau sudah menghindari semua peringatan, juga kekhawatiran dari banyak orang, dan mengingkari realitas
yang ada. Nah, untuk itu kita harus melakukan riset, saudara. Ya, bagaimana caranya kita melakukan riset? Nah, ini penting sekali untuk saudara perhatikan di sini. Ya, kita harus benar-benar riset dengan begini. Kita expect dengan observation, expectation by observation. Kita ini menyempurnakan ataupun menyatukan ekspektasi kita dengan cara kita melihat. Lakukan pertama begini, interrogation dan investigation. Selidiki keluarga daripada orang yang saudara akan bawa masuk ke dalam kehidupan saudara. Bagaimana orang tuanya mendidik ya pria ataupun wanita ini. Bagaimana caranya mereka berinteraksi dengan orang tua mereka. Sebab keluarga asli itu sangat penting, saya sangat mempengaruhi kehidupan daripada partner yang saudara akan bawa masuk dalam kehidupan saudara. Karena bertahun-tahun mereka dididik daripada keluarga ini. Ya, this is a must for any dating relationship. Jangan pernah lupa. Ya, selidiki terlebih dahulu. Don't settle for cheap love because of your feeling. Jangan selalu settle dengan sesuatu yang murah sekali. Ya, kasih murahan begitu. Nah, saya ingin saudara untuk melihat sekali lagi bahwa kasih yang murah itu adalah sangat bahaya sekali di modern teknologi saat-saat ini. Kalau saudara merasa bahwa ada seseorang yang mengasihi saudara dengan banyak begitu, dengan bertubi-tubi, maka saudara sudah membuka hati untuk menerima orang ini, tidak peduli resikonya apa saja. Tidak ada safeguard, tidak ada perlindungan untuk masa depan. Apa sih sebenarnya yang saudara harapkan kalau orang yang saudara kasih itu tidak mengasihi saudara? Untuk saya sadari begini, untuk mengatakan I love you itu butuh 3 detik. Tetapi untuk membuktikan I love you itu, saudara kadang-kadang membutuhkan seumur hidup untuk membuktikannya. Nah, setelah lakukan riset, sekarang lakukan development. Ya, development ini perlu sekali untuk kita sadari. Ya, yang pertama adalah satu preparation tentang ekonomi, ya, emotionally, psychological. Ini penting. Ya, sudah selidiki dalam masa PDKT, dating itu, bagaimana caranya dia menggunakan uang untuk spend uang, kemudian emosionalnya gimana. Saudara tentunya tidak mau nikah dengan anak kecil kan, ya, psychological, apakah ada benar-benar benih-benih kegilaan atau tidak. Jangan-jangan sudah nikah dengan psycho dan menyesal ya akhirnya. Yang kedua motivational ya. Motivational ini adalah begini. Jangan saudara itu bermotif ya karena saudara sudah lama tidak pacaran, istilahnya tidak laku, kemudian saudara cuma loncat saja di dalam satu institusi pernikahan karena desperado, karena ya desperate. Pernikahan itu adalah menciptakan satu kesatuan yang kuat sekali ya, daripada seorang diri. Kemudian stimulation. Ya, begitu banyaknya pernikahan-pernikahan ini yang mati karena kebosanan. Coba lihat di layar ini, saudara. Ya, di layar ini saudara akan lihat ini adalah teh manis. Saudara. Bayangkan, saudara, ya, ketika ada teh, kemudian saudara masukkan potongan-potongan gula di sana. Apakah saudara kira bahwa teh ini sudah manis? Tentunya tidak. Supaya teh ini manis, maka peranan sendok itulah yang sangat penting sekali untuk mengaduk gula ini untuk bersatu dengan tehnya. Oleh karena itu pernikahan saudara seharusnya tidak membosankan. Kemudian celebration. Celebration ini penting sekali ya, sebab kehidupan itu sangatlah indah sekali untuk bisa dirayakan bersama. Nah, everyday celebration. Siapa yang menemukan istri, dia menemukan sesuatu yang baik dan dia diperkenan oleh Allah. Ya, jadi saya yakin percaya kalau saudara menikah dengan pasangan yang benar, maka setiap hari adalah pesta. Ya. Nah, bagaimana sekarang caranya kalau saudara merasa bahwa, wah, aku ini menikah kok tidak seperti yang diuraikan tadi, ya, seperti diuraikan tadi. Maka saya mau katakan kepada saudara bahwa
tetap saudara bisa merayakan, ya, merayakan everyday, ya, dalam keseharian saudara. Bagaimana sih caranya kita safeguard supaya kita ini tidak putus asa, supaya kita ini tidak mau pikiran yang aneh-aneh. Satu, expecting the expected. Percaya saudara bahwa pernikahan ilahi itu tidak pernah gampang dari asal mulanya. Tetapi juga bahwa pernikahan ilahi itu tidak pernah pernikahan yang jelek, saudara. Ya, bukanlah pernikahan yang jelek. Itu jelas sekali saudara harus ketahui. Ya. Karena sebuah pernikahan yang saudara rasa jelek itu bisa diperbaiki, bisa direstorasi oleh karena saudara mengaplikasikan prinsip perintah, ya, proposition, ya, dan pandangan daripada Alkitab itu. Kalau saudara aplikasikan dalam hidup, maka ada satu nafas baru dalam kehidupan saudara, dalam pernikahan saudara. Jangan juga terkejut dengan masalah, karena hidup dalam dunia yang crumble ini, saudara pastilah mengalami masalah. Marriage saudara mengalami masalah juga. Ya. Anda sudah harus mengharapkan ataupun berharap apa yang diharapkan. Jangan naif, saudara. Yang jelas adalah your help. Ya, pertolongan saudara ada di tengah jalan, sedang menyapa saudara. Yang kedua adalah you are conducting, saudara itu sedang membangun pernikahan saudara di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah dunia yang runtuh ini. Kita semua mengalami hal yang sama, bahwa dalam pernikahan kita di tengah-tengah dunia yang kolaps ini tidaklah berfungsi sebagaimana Tuhan inginkan. Somehow, some way, your marriage is touched every day by the brokenness of our world. Pernikahan kita ini dijamah, disentuh oleh semua yang tidak sempurna ini di dalam dunia ini. Nah, Tuhan mengambil keputusan untuk meninggalkan saudara di tengah-tengah dunia yang runtuh ini untuk hidup, untuk mengasihi, dan untuk bekerja. Sebab dia benar-benar menginginkan, dia merencanakan untuk menggunakan, ya, dia merencanakan untuk menggunakan kesulitan kita ini untuk benar-benar merubah diri kita sendiri, yang tidak ada jalan lain untuk bisa merubah diri kita sendiri kecuali kesulitan-kesulitan ini. Yang terakhir adalah you are sinner married to a sinner. Ya, partner saudara dan Anda sendiri adalah bekas orang berdosa, tidak ada yang sempurna. Nah, jikalau Anda bumbui dengan ekspektasi-ekspektasi yang tidak nyata, maka saudara akan mengalami satu kefrustasian dalam kehidupan. Kebanyakan daripada masalah yang kita hadapi dalam pernikahan kita bukanlah disengaja ataupun ya memang kita tujukan kepada partner kita, cari perkara begitu. Ketika saudara mendengarkan, telinga saudara mendengar dan mata saudara melihat ya perbuatan ataupun dosa ataupun kelemahan, kegagalan pada partner Anda, pada pasangan Anda, itu bukanlah satu seketika terjadi begitu saja, accident. Tetapi selalu kalau mata Anda melihat, telinga Anda mendengar, itu merupakan the grace of God. Sebab pada waktu saudara melihat bahwa kasih karunia Tuhan bekerja pada pasangan hidup saudara, maka saudara tahu persis bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka dan Dia berkomitmen untuk merubah kehidupan mereka dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan sudah memilih Anda sebagai pasangan hidup orang itu sebagai alat kemuliaan, an agent of change. Ya, ini penting sekali untuk saudara ketahui. Dan saya ingin tinggalkan dengan takeaway ini. God is faithful, powerful, and willing. Caranya bagaimana? Saudara lihatlah pernikahan saudara dengan realistik, ya, dengan kenyataan yang ada, saudara. Bukan saja kita berpikiran bahwa kita hidup di dalam dunia yang runtuh ini, tetapi jelas saya dan istri saya, saudara dan partner saudara, itu tidak ada yang sempurna. Tetapi yang jelas begini, Anda dan saya tidaklah
bergumul dalam permasalahan ini sendirian. Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan yang mengambil keputusan untuk hidup di dalam kita dan di dalam mereka. Itu berkomitmen untuk memberikan jalan keluar kepada kita yang meminta kepadanya. Nah, Christmas ini, saudara, ya, Christmas ini bagi saya adalah God is faithful. Ya, God is faithful to defeat sins and death. Tuhan itu setia untuk menghancurkan dosa dan kematian itu. Kemudian God is powerful by raising Jesus from the dead. Apalagi yang dibuktikan kuasa Tuhan. Setelah 2000 tahun yang lalu dia membangkitkan Kristus dari kepada kematian. Apapun permasalahan saudara, Tuhan sanggup untuk menolong saudara. And the third one is God is willing. Ya, Tuhan itu mau menolong saudara, berkehendak menolong saudara. Sebab dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Oleh karena itu, saudara yang kasih, biarlah hari ini saudara melihat lagi pernikahan saudara dari kacamata Tuhan. Jangan merasa bahwa saudara salah menikah. Ataupun saudara selalu bertanya, apakah ini satu-satunya ya yang akan menjadi jodoh ataupun partner kehidupan aku bagi saudara yang masih single. Saya mau berikan begini, saudara. Marriage, ya, kalau bicara pernikahan, the roots are deep. Akarnya itu dalam sekali. The covenant is solid. Perjanjian, covenant itu benar-benar mantap. Love is sweet. Kasihnya itu sangat manis sekali. Ya, life is hard. Memang perjalanan kehidupannya cukup unik dan cukup keras. And God is good. Tuhan itu selalu baik. Biarlah cuplikan ataupun cuplikan khotbah saya pada hari ini bisa memberkati saudara semuanya. Tuhan memberkati. Yuk kita doa. Bapa, saat ini Tuhan hamba minta jamahan-Mu sendiri untuk membuka setiap hati, setiap pemikiran daripada suami ataupun istri yang merasa mereka salah menikah. Rubah itu menjadi satu anggur yang manis dalam kehidupan mereka. Sebab Engkau sanggup untuk merestorasi ya, pernikahan-pernikahan yang sudah mengalami kepahitan, bahkan mereka kehabisan anggur. Miracle pertama, keajaiban pertama yang Kau lakukan Yesus di dalam Alkitab adalah merubah air menjadi anggur. Dan itu lakukan untuk bagi para pemirsa yang melihat acara ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Amin. Tuhan memberkati.